Bapa bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Kami datang menyembah Tuhan, rendahkan hati, bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Namamu Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Tiada seperti Kau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang layak terima sembah, Allah yang kudus,
kudus, Kau yang kuduslah Tuhan, kudus dan suci Engkau, Allah yang maha kuasa. Kaulah yang layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagimu, hanya bagimu. Kami menyembahmu, Allah yang kudus. Namamu kudus, layak disembah, layak dipuji. Ralamaya syalalalana nanamu, kiralababababababababa, kiralalalalalalalala ya shededededede, kiralab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 a. Layaklah Tuhan, layak disembah. Nama di atas segala nama, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kudus, kudus Tuhan, Kau yang kudus, Kau yang sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, 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 kuduslah Kau Tuhan Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, Yesus Tuhan. Oh, kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya la la la. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan, Kau yang kudus. Oh, Kau yang layak. Kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang layak terima pujian. Dan biar setiap kami boleh datang untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, mengenal-Mu, menyembah-Mu, sebab tak ada yang sanggup pisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang setia, kasih-Mu yang ajaib, Yesus. Oh Tuhan, koralabaya shirelelelelelelele, ila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 mo, ilalalalalalabaya shirelelelelelelele. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sanggup menolong kami, mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berikan hormat dan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Ku buka mataku, lihat wajah-Mu.
karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
menyembahmu. Oh Yesus Tuhan, Bapakku datang menyembahmu, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bapa, kami datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
Sorak-sorai Tuhan Allah kita yang setia. Haleluya. Oh haleluya. Immanuel, Immanuel. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hadirat Tuhan. Hari ini kita masuk dalam doa puasa kita pada hari yang ke-36. Hari Kamis nanti kita akan menutup doa puasa 40 hari kita. Jadi tinggal 4 hari lagi. Karena itu saudara, mari semangat, mari bersiap-siap, mari lakukan dengan sungguh-sungguh makin mengenal Tuhan. Dan pada hari ke-36 ini kita akan belajar sebuah nama yang sangat intim diperkenalkan Yesus kepada kita, yaitu Aba Bapa. Mari semua katakan Aba Bapa. 1, 2, 3. Aba Bapa, atau dalam bahasa Inggrisnya Abba Father. Yesus sendiri dia memperkenalkan, dia memanggil Bapa di surga dengan ya Aba, ya Bapa. Di dalam Markus 14 ayat 35 dan 36. Ini adalah kisah saat Yesus ada di masa-masa yang paling berat, masa-masa yang tertekan, karena dia akan menjalani Via Dolorosa dan mati di kayu salib. Maka di Markus 14 ayat 35 berkata, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, Yesus bukan takut dengan penderitaannya, tetapi sebenarnya dia akan putus hubungan dengan Bapa, karena ketika dia menanggung dosa kita, maka itu artinya putus hubungan dengan Bapa yang Maha Kudus. Dia harus memikul dosa manusia. Dan itu yang membuat dia gentar. Itu yang membuat dia sampai seperti keringatnya cucuran darah. Karena dia tidak pernah berpisah dengan Bapa. Nah, tapi pada saat itu, di tengah-tengah situasi yang paling berat, paling gentar, dia memanggil bukan ya Tuhan semesta alam. Dia panggil dengan ya Aba, ya Bapa. Kenapa kita memanggil Tuhan Aba Bapa? Yesus sendiri memberi teladan. Ya Aba, ya Bapa. Jadi ini adalah panggilan akrab. Bahkan pada saat sedang mengalami situasi krisis, saat situasimu sangat berat, maka kau panggil dia dengan panggilan yang paling intim, paling dekat. Dan bukan cuma teladan Yesus saja. Sebenarnya Roma 8 ayat 15 mengatakan dengan jelas. Ayo kita baca bersuara bersama-sama. Roma 8 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Paulus mengingatkan, di dalam kita ada Roh Kudus. Sebagai tanda kita bukan roh yang diperbudak lagi, tapi roh Allah ada bersama kita. Dan itu sebuah meterai yang mengangkat kita menjadi anak Allah. Dan sebagai anak, Anda boleh memanggil Tuhan kita dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Nah, Aba, Father, atau Aba, ya Bapa. Bapa kita tahu itu Father, Bapa, ya. Tapi Aba ini sebenarnya adalah istilah yang ada di bahasa
Aram. Yesus dia bicara bahasa Aram. Yang tadi berkata ya Aba di Taman Getsemani. Sebagai orang Israel waktu itu berbahasa Aram, bahasa Ibrani, ya mirip-mirip dengan Ibrani. Mereka pakai Aba. Tapi secara tulisan mereka pakai bahasa Yunani, karena itu bahasa yang internasional waktu itu, sehingga Alkitab memakai bahasa Yunani. Tapi dalam percakapan di orang-orang Galilea, mereka lebih cenderung memakai bahasa Aramaik atau bahasa Aram. Dan Aba ini adalah sebutan Bapa yang intim dalam bahasa Aram. Nah, jadi seperti apa? Rupanya Aba itu sama seperti kalau kita memanggilnya Daddy. Bukan father, bukan Bapak, tapi Daddy. Atau Anda memanggilnya sebagai Papa, Papi. Orang Jawa manggilnya Pae, gitu saudara. Jadi artinya panggilan yang intim, bukan panggilan yang resmi. Memang ada keluarga yang memanggil bapaknya ayah atau bapak. Ya tidak apa-apa, memang di kita ada banyak tradisi manggil orang tua kita. Ya, masing-masing punya kedekatan. Tetapi saudara, secara umum kata ayah, kata bapak itu bisa dipakai sebagai resmi. Ya, tetapi ada panggilan yang lebih intim. Ini yang dipakai. Ya Aba, ya Bapa. Sebenarnya cukup ya Bapa gitu kan. Tetapi enggak, Yesus pun berkata ya Aba, ya Bapa. Ini Paulus ingatkan, kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Karena itu adalah panggilan yang intim, yang dekat. Apalagi pada saat-saat krisis, saat-saat yang menakutkan. Saudara, coba dua anak perempuan saya, Caca maupun Joyce. Ya, tentu Caca waktu kecil, Joyce juga masih kecil sekarang. Pernah ketakutan. Ya. Berapa waktu lalu Joyce ketakutan di kamar mandi. Nah, saudara, kenapa? Karena dia lihat ada laba-laba. Bukan cuma Joyce, Caca dulu waktu kecil juga rupanya sama seperti adiknya ini. Lihat laba-laba, jadi terkejut dan takut karena laba-laba yang kakinya panjang-panjang itu saudara ada di kamar mandi. Lalu kira-kira bagaimana anak-anak saya memanggil saya? Apakah dari kamar mandi mereka teriak, "Yang terhormat Bapak Pendeta Handoyo Lim, Gembala dari Ephrata Community Church, Bapak Handoyo yang adalah dosen, guru, Pak Handoyo yang adalah suami dari Ibu Yemima, yang terhormat, tolong saya." Apakah dia harus secara resmi begitu? Apalagi sebut pakai gelarnya Bapak Pendeta Handoyo Lim, Master Pendidikan Kristen. Saudara, enggak. Apa yang dibuat anak saya? Apalagi pada masa-masa darurat, melihat sang tikus atau sang laba-laba, saudara. Wah, laba-laba sudah teriak, saudara. Apalagi ketika mereka lihat tikus. Waduh, apa yang mereka panggil? Mereka panggil sebutan dekatnya, yaitu apa? Papa. Sudah gitu aja. Dan saya segera datang. Ada apa? Kenapa? Karena anak saya jarang teriak-teriak ketakutan. Sekarang kok teriak ketakutan? Papa, ada laba-laba. Kadang pas ada tikus, Papa ada tikus. Wah, mereka peluk saya. Karena takut dengan laba-laba, takut dengan tikus. Namanya anak kecil, saudara. Tapi sekali lagi, mereka cukup panggil Papa. Dan papanya datang. Bukankah begitu kita? Memang panggilannya beda-beda. Ada panggilannya ayah, ada yang panggilannya bapak, ada yang daddy, ada yang papi, ada yang pae, gitu ya. Masing-masing punya panggilan khusus.
Tapi ini kira-kira Abba Father, ya Abba, ya Bapa. Bapaknya ini resmi, tapi Abahnya ini adalah panggilan intim yang dekat. Saudara, ini indah karena Yesus memperkenalkan Tuhan yang maha kuasa di sorga sebagai Bapa. Bahkan lebih intim lagi, bukan cuma sekedar Bapa, tapi Abah. Kalau orang Jawa Barat Abah gitu ya, Abah. Saudara, sangat dekat, sangat intim, sangat dekat sekali. Dia mengajarkan, kalau engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di surga. Jadi Tuhan kita mau mengangkat kita sebagai anak. Sehingga ini bicara soal kedekatan. Tuhan mana yang menyuruh umatnya memanggil dia sebagai Bapa? Dengan khusus, dia adalah Bapa kita. Memang Bapa di dunia kita punya, yang melahirkan secara darah dan daging, kita lahir melalui dia dan mama kita. Tetapi di atas semua itu, kita percaya Yesus, maka yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 mengatakannya, supaya kita menjadi anak-anak Allah, diangkat oleh Bapa, diangkat oleh Allah sebagai anak. Wow, luar biasa. Dan kita bisa panggil dia Abba, Bapa, Daddy, Papi, Pae. Ayo coba semua berkata, ya Abba, ya Bapa. 1, 2, 3. Ya Abba, ya Bapa. Dia Bapa kita. Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layak aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Wow, kita boleh panggil dia Abba Bapa. Karena itu saudara, pada saat Anda ketakutan, seperti anak saya tadi, seperti Joyce dan Caca, dia panggil Papa. Ketika ada guntur, petir menyambar-nyambar, diar, badai, waduh ketakutan saudara. Maka anak itu tinggal panggil Papa, Pae. Dan dalam pelukannya dia merasa tenang, dia merasa nyaman. Saat anak-anak sakit, mereka minta digendong. Kenapa? Badannya tidak enak. Tapi digendongan papa, digendongan mama, mereka merasa tenang, merasa nyaman. Saudara, dan mereka tidak perlu memanggil dengan bahasa yang kaku. Ibunda yang terhormat, ibu yang telah melahirkan aku, ibu yang menyusui aku. Tidak perlu, cukup panggil Boe, Simbo, Mami, Mama. Kalau itu kepada mamanya atau Pae, sudah cukup. Dan ini yang Tuhan mau, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari saya tunjukkan beberapa ayat bagaimana Yesus mengatakannya. Dalam Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tentu tidak. Kita akan memberi
roti kepada yang memerlukan, ikan kepada anak kita yang butuh. Maka kemudian 7:11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus yang mengajarkan, Dia adalah Bapa kita. Dan Dia beri contoh tadi di Getsemani, Aba Bapa. Ya, Bapa kita, Bapa yang memberi yang pasti yang baik. Bahkan Bapa kita itu super spesial. Karena Matius 6 ayat 26, ketika Yesus mengajarkan tentang jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, apa yang kamu mau tinggal, rumahmu, semua jangan khawatir. Kenapa? Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Pandang itu burung emprit, pandang itu burung kutilang, pandang burung merpati. Ya, ada yang dipelihara saudara, tapi kalau Anda ke hutan, Anda masih menemukan burung-burung yang liar. Ada burung gagak, ada burung kutilang, ada burung perkutut, burung jalak, berbagai macam di hutan itu saudara. Belum lagi burung bangau, burung camar, burung laut. Pandanglah burung-burung di langit. Kalau Anda memandang burung yang dalam sangkar, tentu itu tergantung kepada tuannya yang akan memberi makan. Tetapi burung-burung di langit, burung-burung di udara, yang tidak pernah menabur, tidak menuai, tidak punya sawah, tidak punya ladang, tidak punya tempat usaha, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bapa kita itu Bapa yang memelihara, Bapa yang mencukupkan, bahkan Bapa yang punya waktu untuk memberi makan burung-burung, punya waktu memberi makan binatang-binatang, punya waktu untuk memelihara burung-burung di udara. Yang dikatakan tidak ada satu pun yang jatuh karena kelaparan. Kalau Bapa mau pelihara, semua dipeliharanya dengan baik. Dan bagian bawahnya Yesus yang berkata, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu Handoyo jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu hai Agus jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu hai Estu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu, hai Mary, jauh melebihi burung-burung itu? Anda boleh kasih nama Anda. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau Bapa kita begitu baik, Bapa kita begitu memelihara, jangan khawatir apa yang akan kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Dekatlah dengan Dia. Dia Bapa yang memelihara, Dia Bapa yang menjaga, Dia Bapa yang menghiasi. Bunga-bunga di padang Dia hiasi begitu cantik. Sampai Yesus berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga-bunga rumput itu, yang pagi ada, sore sudah layu, tapi Tuhan mendandaninya begitu luar biasa. Jangan khawatir. Itu Bapa kita, Bapa yang memelihara, Bapa yang menjaga, Bapa yang baik. Saudara, mari kita percaya bahwa kita punya Bapa yang baik, punya Bapa yang luar biasa mengasihi kita. Bapa di dunia terbatas, Bapa di dunia tidak bisa menolong hidup kita. Saya ingat seorang teman, dia cerita bagaimana ketika kecil sepatunya sudah kayak mulut buaya saudara. Sepatu sekolahnya itu sudah mengkap-mengkap, dikaretin, ditali rafia kadang saudara. Karena kalau nggak ditali bagian depannya itu sudah buka saudara. Lalu dia bilang pada bapaknya, Pak,
sepatunya sudah rusak, perlu beli sepatu. Bapak bilang, ya nanti ya, kalau papa punya uang, kita beli sepatu yang baru buat kamu. Wah, oh ya. Tapi besoknya, ayo Pak beli sepatu. Bapak belum punya uang, nanti kalau punya uang beli sepatu. Seminggu kemudian, Pak ayo beli sepatu. Bapak belum punya uang, nanti kalau punya uang baru beli sepatu. 1 bulan kemudian, Pak sepatu, belum punya uang. Bapak di dunia bisa terbatas. Ada bapak di dunia juga yang tidak menepati janji. Saya mendengar cerita bagaimana ada seorang anak yang dia berharap kepada janji bapaknya. Bapak itu segalanya buat dia. Bapaknya berjanji, nak, kalau nilaimu bagus, nilai rapotmu bagus, Bapak mau belikan, kamu minta apa? Si anak bilang, aku pengen sepeda. Oke, nanti kalau nilaimu bagus, Bapak belikan sepeda. Lalu dia belajar, saudara. Lalu yang biasanya nilainya pas-pasan 6, beberapa 7, tapi rata-rata 6, ada yang 5, saudara. Makanya Bapak beri motivasi dia, ayo belajar, nanti kalau rapotmu bagus, aku beri sepeda. Maka dia belajar dengan sungguh, kerjakan PR dengan baik, dan nilainya bagus. Enggak ada yang 6, rata-rata 7, 8, saudara. Wah, dia pulang dengan bangga bawa rapotnya kenaikan kelas waktu SD itu. Pak, ini nilaiku sudah bagus. Bapaknya lihat, ya lumayan. Pak, bagus Pak. Biasanya cuma 6, ini udah 7, 8. Pak, hadiahnya ya, belikan sepeda ya. Bapak kan sudah janji. Ini kan nilaiku bagus. Bapaknya ternyata bukan orang yang menepati janji, tapi banyak alasan. Banyak bapak begitu di dunia, saudara. Dan dia berkata, cuma nilai 8 saja. Bilang bagus. Belum, ini belum bagus. Papa belum belikan sepeda. Ini masih kurang. Kalau nilaimu sudah 99, 89, baru Bapak belikan sepeda. Janji ya Pak ya? Janji. Nanti Bapak belikan sepeda. Wah, si anak ini di kelas berikutnya belajar lebih sungguh. Belajar. Yang dulunya cuma 7, 8, dia belajar. Wah, mulai 8, 9, ulangan berapa kali dapat 10. Waduh, saudara. Dan berhasil, saudara. Dia mendapat nilai bagus-bagus. Minimal 8, gak ada angka 7-nya. 8, 9, 8, 9, 8, 9 di rapot itu, saudara. Waduh, hebat. Ya, bahkan dia mencapai 10 besar. Lalu dengan bangga dia bawa kepada bapaknya. Lihat Pak, ini nilainya bagus. Bahkan masuk 10 besar. Nilainya paling kecil 8. Wah, 89, 89. Mana sepedanya Pak? Sekali lagi, bapaknya bukan bapak yang menepati janji. Bapak yang selalu cari alasan saja. Dan dia berkata, wah, baru nilainya 89. Sudah sombong. Baru dapat 10 besar. Nanti kalau kamu sudah dapat 3 besar, Bapak belikan sepeda. Masa cuma 10 besar? Janji ya Pak ya? Janji. Wah, dia kecewa, tapi dia disemangati bapaknya. Oh, pokoknya nanti kalau sudah 3 besar harus. Akhirnya dia belajar lebih sungguh. 999 dan nilainya betul. Dia bahkan jadi juara 1. Lalu dia berkata, pasti kali ini bapakku belikan sepeda. Sudah 3 tahun menanti sepeda. Lalu hari rapot
terima rapor, dia bawa pulang dengan sukacita karena dia juara 1, nilainya rata-rata 9. Lalu bapaknya ternyata betul-betul bapak yang tidak bertanggung jawab. Janji cuma janji, alasan banyak. Apa yang dia bilang? Anaknya datang dan berkata, "Pak, ini juara 1 Pak di kelas, nilainya 9 rata-rata. Sekarang Bapak belikan sepeda buat adik." Bapaknya berkata, "Huh, baru juara 1 sudah sombong. Tidak boleh sombong." Loh, padahal dia yang janji, saudara. Bahkan ini melampaui. 3 besar dia juara 1. Wah, gak boleh sombong. Baru juara 1. Kamu kan belum juara di sekolah kan? Di kelasmu ada berapa? Ya, di kelasmu ada berapa kelas di sekolahmu? Kamu kan belum juara 1 sekolah. Baru juara di kelas. Nanti kalau kamu juara 1 sekolah, baru papa belikan sepeda. Saudara, tapi sejak hari itu si anak ini kecewa. Si anak ini merasa kerja kerasnya tidak dihargai. Karena memang sang bapak banyak alasan. Dia tidak mau belikan sepeda, entah karena tidak ada uang atau memang tidak mau belikan sepeda. Tapi yang jelas janjinya bohong, tidak dia tepati. Dan itu melukai sang anak. Tahun depannya bukan jadi juara kelas, langsung drop. Nilainya ada merahnya. Wah, makin dimarah-marah. Tapi anak ini sudah makin besar dan dia jadi pemberontak. Dia terluka. Dia tidak percaya lagi apa perkataan bapaknya. Dia nggak percaya lagi. Mau bapaknya aktif di gereja, pelayanan, setiap hari ada di gereja, dia nggak percaya lagi. Mau bapaknya itu suka menolong orang lain, nggak percaya lagi. Mau bapaknya janji pada dia, nggak percaya lagi. Karena terluka. Dan saudara, itu yang sering terjadi. Sehingga anak-anak terluka karena bapak di dunia. Tadi Yesus berkata, kamu yang jahat. Bapak di dunia kadang jahat, kadang menyakiti anak-anak, kadang nempeleng anak-anak, kadang mukul anak-anak, kadang meninggalkan mereka, kadang meninggalkan mamahnya, membentak-bentak, menyakiti mamahnya, dan banyak hal lagi. Tapi saudara, hari ini kita diingatkan, kita punya Bapa di sorga yang memelihara kita, Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Ampuni bapamu yang di dunia, ampuni bapamu yang sudah menyakiti engkau, ampuni bapamu yang mungkin tidak ngurusi, tidak peduli engkau. Ampuni kalau ada bapak yang terlalu permisif, tidak pernah menegur kalau kamu salah, sehingga apapun yang diperbuat dia biarkan saja. Bahkan ada bapak yang tidak ngurusin anaknya, mau hidup mau mati, mau sekolah mau tidak sekolah, mau makan tidak makan, dibiarkan saja. Itu pun melukai. Sementara ada yang lain, bapak yang terlalu otoriter, kayak militer, yang begitu keras. Tetap saudara, semua melukai. Tapi hari ini, di hari puasa ke-36, mari kita mengampuni mereka, supaya kita mengenal lebih dekat kepada Tuhan kita. Yang Yesus berkata, ya Aba, ya Bapa. Yang Paulus ajarkan, dengan Roh Kudus dalam hidupmu, kau bukan lagi menerima roh perbudakan, bukan roh ketakutan, tapi engkau bisa panggil dia,
Ya Aba, ya Bapa, ya Daddy, ya Father, ya Papi, ya Pae. Wow, panggil dia dengan akrab. Coba semua berkata, ya Aba, ya Bapa. 1, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi, ada yang tidak nyambung karena buat beberapa orang masih terhalang dengan figur Bapak manusia. Tapi saudara, bayangkan dalam Alkitab yang dipakai istilah sebenarnya adalah adopsi, adoption, diangkat oleh anak. Kalau Anda anak angkat, Anda akan sangat ngerti konsep ini. Atau Anda adalah orang tua yang mengangkat, atau ada keluarga yang mengangkat anak. Mungkin dari panti asuhan, mungkin dari saudara yang sudah tidak sanggup lagi, mungkin dari orang yang menderita, dan Anda adopsi menjadi anak. Saudara, tergantung kalau bapaknya, bapak angkatnya, bapak yang kaya raya, dia akan ikut kaya raya. Kalau bapaknya bapak yang miskin, ya ikut miskin. Kalau bapaknya bapak yang galak, bapak angkatnya, ya dia akan sekarang mengalami kegalakan. Kalau bapak angkatnya adalah bapak yang baik, maka dia mengalami kebaikan. Kalau yang angkat bapak yang jahat, akan mengalami kejahatan. Tapi Bapak kita adalah Tuhan semesta alam. Dia punya kuasa yang luar biasa untuk menolong kita. Dia juga Bapa yang punya kasih, maha pengasih yang luar biasa. Dia Bapa yang sempurna. Kita sudah 35 nama kita bahas di Exodus 1. Yahweh Elohim yang ada pencipta, yang berkuasa. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Yehovah Rafa, Tuhan kita itu menyembuhkan. Bapa itu menyembuhkan. Yehovah Nisi, Bapa itu bisa berperang bersama kita. Panji kemenangan, membawa kemenangan pada kita. Kemarin kita belajar, dia Allah perkasa, El Gibor, Allah yang berperang, the warrior, pahlawan yang maju perang bersama kita. Dia Prince of Peace, Raja Damai. Wow, itu. Dan hari ini adalah panggilan yang paling intim yang bisa seorang manusia memanggil kepada Tuhan, yaitu apa? Panggil dia sebagai Abba, Bapa, sebagai Bapa kita. Nanti saudara, jangan takut berdoa. Kalau apapun masalahmu, doa saja seperti seorang anak kepada Bapa, karena dia adalah Bapa kita. Berikan senyum, lambaikan tanganmu ke surga. Ayo semua lambaikan, katakan, ya Abba, ya Bapa. 1, 2, 3. Ya Abba, ya Bapa, terima kasih aku engkau angkat sebagai anakmu. Sekali lagi, terima kasih aku engkau angkat menjadi anakmu. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan Abba. Yes, mari panggil dia sebagai Bapa kita, sebagai Abba, sebagai Bapa yang baik. Abba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abba, ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Saudara, Abba ini adalah panggilan dalam
dalam bahasa Aram, Syria yang dipakai Yesus. Tapi mungkin Anda mempunyai panggilan yang khas kepada Bapa kita. Maka dalam kasih Tuhan kita akan mengubah sedikit. Biar kata Aba ini Anda ganti dengan panggilan Anda kepada orang tua Anda, kepada papa Anda. Kalau Anda panggilnya dulu adalah Bapak, ya enggak apa-apa. Bapak. Tapi bayangkan bukan bapakmu yang di bumi. Bayangkan Tuhan kita perkenan kita panggil. Karena bahasa itu budaya. Bahasa itu adalah tempat. Bahkan Tuhan membuat bahasa berbagai bangsa. Ketika orang satu bahasa dalam Menara Babel, malah Tuhan serak-serakan dengan bahasa yang beda-beda. Dan Tuhan mengerti bahasa-bahasa itu. Tuhan mengerti panggilan. Cuma kebetulan saja Yesus ada di Israel. Dan zaman itu mereka memakai bahasa Aram atau bahasa Syria. Maka panggilan akrab adalah Aba. Tapi hari ini ayo kita praktek. Panggil Bapa kita di sorga. Ya, kita memang panggil dia Bapa di sorga. Diajarkan Alkitab. Tapi Anda juga boleh mencoba memanggilnya dengan panggilan khas Anda. Anda panggil dia Papa, ku panggil engkau ya Bapa. Papi, ku panggil engkau ya Bapa. Daddy, atau Anda panggil Pak Pak Ne, Abah. Silakan. Ayo kita praktek sambil lambaikan tangan di surga, ke surga. Panggil dia. Kalau saya dulu panggilnya Papa, saudara. Ya, saya kalau panggil Papa. Saudara silahkan. Ya, Papa, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segala. Ayo lambaikan ke surga. Panggil dengan kasih. Papa, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Dia Bapa yang baik, saudara. Tadi saya cerita tentang bapak-bapak yang kurang tanggung jawab. Tapi saudara, pasti ada bapak-bapak yang baik yang mengalir dalam orang tua kita. Saya teringat pada satu kali saya sedang kelas 1 SD, saudara. Masih kecil. Lalu ada acara pramuka. Lalu sore itu saya ke sekolah dengan kakak saya, perempuan, saudara. Nah, lalu ini teman-teman sedang ramai anak-anak pramuka ini, saudara. Mereka main becak, saudara. Ada becak punya Pak Bon di sekolah kami. Lalu semua satu becak itu, saudara, dinaikin banyak, saudara. Mungkin ada belasan anak, saudara, masuk di depan, ada yang di belakang, di boncengan belakang. Nah, saya paling kecil, badan saya kecil. Saya pengen naik juga. Jadi saya sudah penuh, saya naik paling depan, saudara. Paling depan, dan karena paling depan gak dapat tempat duduk, saya jongkok dengan tangan saya pegangan di bagian depannya becak, saudara. Wah, muter-muter senang, saudara. Tapi kemudian teman yang badannya gede, kakak kelas yang sedang genjot, saudara, mengarahkan dan salah belok. Akhirnya nabrak, saudara. Nabrak apa? Nabrak tiang penyangga depan sekolah, saudara. Dan tangan saya sedang pegangan
di bagian depannya becak saudara. Dan brak, tangan saya, jari saya kena saudara. Langsung robek saudara. Waduh, saya lihat putih-putih tulangnya kelihatan saudara. Lalu mulai keluar darahnya dan darah mengalir deras. Waduh, saya nangis ketakutan saudara, masih kecil. Dan semua pada takut. Ya, waduh, puji Tuhan ada yang lebih dewasa. Oh cepat bawa pulang. Wah, ditali pakai kain lalu suruh pulang. Saya diantar sama kakak saya pulang dengan ini dan kami ketakutan. Karena papa saya tegas. Kalau dia lihat ada yang sembrono, dia pasti marah. Kalau ada yang berbuat yang tidak pada tempatnya, papa saya pasti marah, mendidik saudara. Ya, kalau buat sesuatu yang bahaya, dia akan berkata jangan dan dia akan marahi kita. Mainan-mainan yang berbahaya, mainan pisau, mainan apa yang kira-kira mencelakakan, bukan itu bapak saudara akan ingatkan. Jadi saya ketakutan dengan cicit saya itu ketika pulang. Waduh, nanti gimana? Ya, saya tidak memikirkan tangan yang berdarah-darah itu saudara. Tapi saya cuma takut papa saya bakal marah. Papa bakal ngamuk ini. Waduh, kenapa kok sampai begini merepotkan orang tua. Jadi sampai rumah saya takut masuk. Tapi cicit saya panggil papa. Saya sudah takut. Saya bilang aku sembunyi, jangan bilang papa. Ya, tapi cicit saya enggak. Cicit saya yang lebih dewasa dari luar, papa. Sore itu papa keluar, saya ketakutan saudara. Pasti bakal dimarah. Kenapa? Wah, dia kaget lihat tangan saya berdarah saudara. Kenapa? Lalu ceritakan pendek. Saya pikir papa akan kacak pinggaran. Kamu ya? Enggak saudara. Dia peluk saya. Cepet-cepet kasih perban. Langsung bawa sepeda motor langsung pergi saudara. Ke klinik. Dijahit. Tidak ada marah sama sekali. Dia berkata, wah sambil gurau. Tadi papa itu mau beli rambutan, gak jadi. Ternyata buat ngobatin kamu ya. Gak apa-apa, anak laki-laki belajar ya, nanti pasti baik. Wah, di luar bayangan saya saudara. Saudara, saya percaya Bapak kita baik. Bapak di dunia mengerti saat anak-anaknya ketakutan. Ini kalau Anda dekat jari saya ini ada bekas pecahnya saudara. Tuhan baik, lebih baik dari Bapak manusia manapun. Anda saudara, kasihnya lebih besar dari semuanya. Dia tahu kalau engkau sedang susah hari ini. Dia tahu kalau engkau sedang sengsara hari ini. Dia tahu kalau engkau sedang kekurangan hari ini. Dia tahu kalau engkau sedang terluka hari ini. Dia tahu kalau engkau sedang mengalami kecewa hari-hari ini. Karena itu hari ini, hari puasa ke-36, panggil dia Bapa, ya Abah. Ayo sekali lagi saudara sebelum kita berdoa, panggil dengan nama sebutanmu yang indah, yang dekat. Dia Bapa yang mau dekat, Bapa yang baik. Haleluya. Papa Pae, Papa, ku panggil engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Papa, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi,
terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena Kau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami bisa memanggil Kau sebagai ya Aba, ya Bapa, yang sangat akrab. Ya Papa kami, ya Papi kami, ya Daddy kami, ya Pae kami. Kau begitu mau dekat dengan kami. Hamba berdoa supaya semua anak-anak-Mu yang ikut saat teduh pemuritan ini, mereka bisa dekat dengan-Mu, bisa mempunyai hubungan yang intim, merasakan kasih, perlindungan, kebaikan, pengampunan-Mu. Kalau ada bayangan-bayangan akan Bapa di dunia yang tidak sempurna, yang membuat kami kecewa kepada Bapa di dunia kami, biarlah kami bisa melepaskan kasih dan pengampunan, karena Bapa kami manusia seperti kami yang tidak sempurna. Tuhan, kami lepaskan kasih kepada mereka, kami mengasihi mereka, mengampuni mereka, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kalau ada bapak-bapak yang mengecewakan, kami ampuni. Tapi kami juga pasti ingatkan kami akan kebaikan dari Bapak kami di dunia, dari orang tua kami. Biarlah kami mengingatnya dan bersyukur karena punya Bapak yang baik. Tapi di atas semua itu, kami mau memandang ke surga. Bapa yang sempurna, yang melampaui Bapa di dunia. Engkau angkat kami sebagai anak. Cabut semua kekhawatiran di hati kami, ketakutan, kemarahan, kecemasan, segala hal yang tidak benar. Dan mampukan kami untuk percaya kami punya Bapa yang baik. Haleluya. Biarlah sepanjang hari ini kami merasakan pelukan Bapa, kami merasakan tuntunan Bapa, perlindungan dan pernyataan kasih. Kau terima kami apa adanya. Yang sudah salah, yang sudah berdosa, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Yang sudah hancur, Tuhan betulkan kembali, Tuhan perbaiki kembali, Tuhan sertai kami. Dan masa depan kami pasti akan gilang gemilang. Terima kasih Bapa. Berkati yang semua sudah melayani hari ini, berkati sepanjang hari ini, di tengah-tengah dunia yang gelap, kami punya Bapa yang baik. Dalam nama Yesus, saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.